Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang apa itu review jurnal, gitu ya. Karena beberapa tugas dari saya itu adalah mereview jurnal, agar teman-teman dalam mengerjakannya tidak bingung atau setidaknya punya arahan dalam mengerjakannya. Saya akan coba menjelaskan apa itu review jurnal dan bagaimana proses mereview jurnal itu. Oke, jadi review itu apa gitu ya? Review jurnal itu adalah suatu kegiatan gitu ya yang dilakukan oleh kita gitu ya, atau oleh penulisnya sendiri untuk melakukan evaluasi hasil dari jurnal tersebut yang memberikan manfaat sebagai gambaran tentang nilai atau kualitas suatu jurnal gitu. Jadi review jurnal ini adalah upaya untuk dapat mengevaluasi dari jurnal yang kita buat atau yang akan kita buat gitu. Bagaimana caranya? Kalau yang sudah kita buat, kita membuat reviewnya agar kita tahu standarnya atau nilainya dari jurnal yang telah kita buat tersebut. Misalkan dari jurnal orang lain, maka jurnal tersebut dapat kita jadikan referensi atau tolak ukur dalam membuat jurnal kita. Seperti itu ya. Nah, untuk biasanya poin-poin yang diperhatikan dalam melakukan review jurnal itu ada 4 poin gitu ya secara garis besar. Nah, pertama, kita harus mengetahui dulu judul dan juga nama penulisnya. Nah, nama penulis di sini kalian bisa cantumkan asal jurusan dan juga kampusnya, atau misalkan jurusannya tidak diketahui, bisa kampusnya saja, gitu ya. Lalu kedua, penerbitnya, gitu. Nah, penerbit ini berbeda-beda, gitu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan. Terus tahun terbitnya kapan, gitu ya. Di tahun terbit itu ada biasanya volume, halaman, dan nomor jurnalnya, gitu ya. Jadi bukan hanya tahunnya, tapi ada volumenya, ada halamannya, dan juga ada nomor jurnal. Karena biasanya jurnal itu dalam mempublikasi itu biasanya dia ada periodiknya, sehingga ketika dia sekali publish itu ada beberapa jurnal dari sekali publish tersebut. Gitu. Makanya jurnal yang kamu ambil rujukan ini jurnal nomor berapa. Dan terakhir itu biasanya ada ISSN gitu ya. Jadi kode verifikasi dari jurnal yang telah terpublikasi gitu. Itu untuk Indonesia. Kalau luar negeri biasanya DOI gitu. Nah, itu wajib harus teman-teman ketahui gitu ya. Karena itu sebagai verifikasi bahwa ini jurnal gitu ya. Lalu yang apa yang teman-teman ambil gitu ya. Pertama, kalian harus tahu latar belakang masalahnya. Jadi masalah yang melatar belakangnya si penulis melakukan penelitian ini apa gitu ya. Kalian tulis di situ. Nah, kalian jangan kopas dari reviewnya, tapi ambil yang dimaksud oleh si peneliti gitu ya. Bisa menggunakan opini kamu atau menggunakan bahasa kamu dalam merangkum latar belakang masalah yang dilakukan oleh orang tersebut. Lalu jangan lupa juga tujuan penelitiannya apa gitu. Kalian cari tujuan penelitian dia apa. Nah, kadang-kadang ada jurnal yang memang secara eksplisit menjelaskan tujuan penelitian. Tapi ada juga jurnal yang memang tidak secara terang-terangan menjelaskan jurnalnya gitu ya. Jadi secara kalian harus mencari gitu ya, atau membuat kalimat sendiri dari eh, jurnal yang kalian ambil gitu. Lalu metode atau metodologi penelitian gitu ya. Jadi di setiap jurnal itu pasti ada metode atau metodologi yang digunakan. Nah, itu yang kalian rangkum gitu ya. Lalu pembahasan, nanti proses bahasnya gimana dan hasilnya bagaimana. Nah, terakhir kesimpulan. Nah, poin kesimpulan ini mungkin bisa diambil dari poin kesimpulan di jurnal gitu ya. Tapi saran saya coba diparafrase. Parafrase itu adalah proses kita mengubah kata-kata dari sumbernya, tapi tidak menghilangkan intinya gitu. Jadi kita rubah struktur kalimatnya, tapi intinya tidak berubah gitu. Nah, terakhir dalam review jurnal itu kalian harus memberikan kelebihan dan kelemahan dari jurnal yang direview. Jadi kelebihannya apa? Misalkan kelebihannya jurnal ini dapat bermanfaat atau jurnal ini dapat memiliki dampak yang luas, gitu ya. Atau kelemahannya, jurnal hasil aplikasi dari pembahasan jurnal ini sangat kompleks dan memakan biaya dan waktu yang lama gitu ya. Jadi contoh-contoh seperti itu. Nah, ini adalah opini, hasil telaah kamu terhadap review jurnal yang kamu lakukan. Bukan dari poin saran ya. Bukan dari poin saran, bukan dari poin-poin di jurnalnya. Itu jadi berbeda. Jadi kamu baca, intinya
review itu adalah proses kita membaca, kemudian mengambil poin-poin yang kita mau lakukan reviewnya, gitu. Jadi seperti itu ya. Nah contoh, misalkan, nah ini ada jurnal, kalau ini contohnya adalah tentang kecerdasan buatan gitu ya, yang rancang bangun simulasi logika proposisi pada mata kuliah kecerdasan buatan, gitu ya. Nah ini jurnal yang mempublikasi itu Gerbang, jurnal Gerbang gitu ya. Terus volume 9, nomor jurnalnya 2, tahun terbitnya Agustus 2019. Gitu. Nah, ini minusnya adalah ISSN-nya nggak ada, gitu ya. Minusnya ISSN-nya nggak ada. Terus gimana? Ya kalau saat ini nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa kalian tidak perlu detail gitu ya, tapi saya harapkan tetap mencari yang ada ISSN-nya. Kalau memang mau cari yang internasional, berarti harus ada yang DOI-nya, seperti itu. Nah, kemudian penulisnya siapa? Penulisnya ada 3. Jadi ada Dian Hartanti, ada Hendrawan, ada Lisa. Nah, masing-masing dijelaskan. Ini dari mana? Oh, kalau sama semua berarti tulis aja Universitas Bhayangkara, Teknik Informatika. Jurusannya Teknik Informatika, kampusnya Universitas Bhayangkara. Seperti itu ya. Oke, nah ini latar belakang masalahnya di pendahuluan, cari gitu ya. Jadi di sini apa namanya? Masalahnya itu adalah kalau yang saya baca gitu ya. Jadi dalam mata kuliah ini masih menggunakan sistem konvensional gitu ya. Nah, itu akan memakan atau membuat pengajaran jadi lebih lambat gitu. Nah, di penelitian ini ingin membuat sesuatu gitu ya. Sesuatu yang dapat membantu dalam proses pembelajaran gitu. Nah, tujuannya mungkin tujuannya kalau dari sini ya bisa saya misalkan di sini. Bagaimana gitu ya merancang, kita bisa bagaimana merancang aplikasi media pembelajaran gitu ya dalam menunjang mata kuliah kecerdasan buatan, itu bisa seperti itu gitu ya. Jadi kalian bisa membuat tujuannya yang kalian dapatkan dari hasil membaca itu. Oke. Nah, kemudian tadi saya bilang metode atau metodologi. Nah, metodenya ya dijelaskan. Jadi metodenya ada beberapa tahap ya. Ada perancangan, desain, terus udah ya. Oke. Bentar. Kita turun lagi. Oh, udah. Berarti prosesnya adalah tahap perancangan multimedia gitu. Jadi ada konsep, desain, material, collecting, assembly, testing, dan distribution. Gitu ya. Tapi yang dibahas oleh dia hanya tentang perancangan, tentang desainnya, karena dia hanya rancang bangun. Gitu. Jadi jelaskan aja bahwa metode penelitian rancang multimedia itu ada beberapa hal life cycle-nya. Gitu. Jadi tapi dibatasi oleh dia. Dia hanya membahas cuman sampai desain. Gitu. Nah, nanti jelaskan desainnya tuh ngapain aja. Tapi bukan kopas ya, sekali lagi. Bukan kopas. Jadi poin-poin pentingnya saja yang kalian buat. Gitu ya. Poin pentingnya dan ditambahkan penjelasan untuk menjelaskan dari poin-poin tersebut. Oke. Nah, kemudian hasilnya. Hasil dan pembahasan dan hasil. Nah, pembahasannya ini mungkin sedikit ya. Ini lebih ke hasil gitu ya. Jadi pembahasannya tuh nanti di sini nih. Jadi campur dia dengan metodologi. Nah, itu harus kalian cermati gitu bahwa ada beberapa jurnal yang pembahasannya itu masuk ke dalam metodologi. Ada juga yang dia bareng sama hasil gitu. Jadi pembahasan dan hasil. Tapi dalam kasus ini dia gabung sama metodologi. Seperti itu. Oke, jadi ini hasilnya. Nah, hasilnya ini bisa di screenshot gitu ya. Kemudian nanti diambil hasilnya gitu ya. Nah, pengerjaannya lebih baik menggunakan Microsoft Word gitu ya. Atau kalau mau dibuat PDF nggak apa-apa. Itu lebih baik. Jadi bisa dibuat PDF. Jadi kamu buat di Word kemudian di convert ke PDF, save as-nya. Itu agar saya lebih mudah dalam mengerjakannya. Nah, terus terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan bisa kopas aja dari sini. Gitu ya. Nah, kelemahannya apa? Gitu ya. Nah, kelemahannya apa? Ya kalau kelemahannya dari saya dari jurnal ini adalah ini prosesnya masih sangat apa namanya sangat awal gitu ya, masih sangat dini karena baru sekedar konsep, belum ada implementasi seperti itu. Nah, kelebihannya adalah konsep ini dapat diterapkan
gitu ya dalam menunjang dari proses belajar mengajar di kampus. Seperti itu. Oke, jadi ya seperti itu. Eh, itu hasil dari penjelasan saya gitu ya. Semoga dapat membantu. Nah, ini bisa di screenshot nanti dijadikan apa namanya? eh, bisa dijadikan acuan dalam membuat proses review jurnal ini gitu ya. Oke, selamat mencoba, selamat mengerjakan. Nanti akan kita bertemu lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.